Pak Punten mengganggu saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang pemetaan aset yang ada di sekolah kita tentunya. Di antaranya kan di tujuh pemetaan itu kan ada manusia, modal manusianya fisik, finansial, kemudian sosial, lingkungan alam, politik, dan agama dan budaya. Kalau dilihat kan di sekolah kita sudah ini ya Pak ya. Tapi menurut Bapak, kira-kira dari tujuh itu yang memang masih belum tergali secara maksimal ya? Aset ya? Aset. Kalau asetnya berarti masuk ke SDM gitu ya? Iya, manusianya. Ini manusianya betul ya? Semuanya juga belum maksimal. Iya, sebab kita kan selalu ada dalam proses ya. Artinya ketika misalkan bicara masalah manusia, aset berupa manusia, pertama perubahan perubahan kemampuan, tuntutan untuk berubah kemampuannya berarti kan harus ditata lagi gitu. Dengan adanya kurikulum baru misalkan berarti kan ada perubahan tuh. Bisa jadi yang dulu menguasai jadi tidak, yang tidak jadi menguasai kan gitu. Jadi kan harus ditata ulang asetnya. Kemudian perubahan teknologi juga sama. Ketika dulu misalkan masih menggunakan mesin tik, ada yang bisa, tapi kemudian masuk ke komputer atau digitalisasi, ada yang tidak mau belajar sehingga nanti berubah tuh intinya penataan aset manusianya. Nah kalau yang lain misalkan siswa dengan bertambahnya jumlah siswa juga sama. Jadi hampir dipastikan gitu ya, penataannya tidak akan sempurna 100%, tapi yang penting ada usaha untuk menata itu. Nah, itu yang tim itu, jadi jadikan guru atau tenaga pendidikan, siswa, termasuk di dalamnya orang tua, itu jadi tim yang bisa membangun bersama kemajuan SMA seterusnya, gitu maksudnya. Ya, ini Pak, kalau modal agama dan budaya kita lihat kan memang sudah ya Pak ya, sudah kita berusaha untuk menggalinya, untuk mengelolanya. Nah ini yang saya ingin tanyakan itu yang tentang modal politik Pak, sejauh mana sekolah kita sudah menggunakan modal politik ini? Politik itu punya dua sisi mata uang atau mata pisau. Jadi kan gini, kalau SMA itu potensial untuk bermain di politik, artinya punya nilai jual ketika masuk ke dunia politik kan? Karena kita punya kelas 12 terutama itu pemilih pemula di politik ya, pemilih pemula di Pilbub, Pilgub, Pileg, Pilpres, tapi di sisi lain kita ASN yang tidak boleh berpolitik. Artinya kalau misalnya bicara saja, misalkan tentang calon si A, si B, maka sudah ada itu koridor hukumnya tentang netralitas ASN, tidak boleh gitu. Sehingga sebetulnya potensi politik yang kalau misalkan yang dimaksud mengarahkan kemana itu sudah tidak bisa. Gitu yang jelas. Aset politik anak-anak terutama yang jumlahnya hampir 500 orang itu sebetulnya besar, tinggal siapa yang mau memanfaatkan, tapi kan itu boleh karena kita netral, terutama kita ASN gitu. Kalau di sini kan bukan modal politik tapi mungkin lebih ke pembelajaran politik anak-anak berorganisasi tentunya. Oke. Berarti kan tadi politik praktis ya. Iya. Tambah mungkin ini Pak yang disebut dengan modal politik yang akan saya tanyakan, sejauh mana Bapak bekerja sama dari bagian misalnya proses dan lainnya untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang Bapak keluarkan. Saya bekerja sama dengan dinas pendidikan atau kebijakan apa? Itu lebih ke arah bukan politik kalau seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kerjasama, pernah dulu ada salah satu partai, tidak akan saya sebut namanya, pernah memberikan pintu untuk tambahan PIP, dan waktu sudah pindah ke Gunung Putri cairlah 100 orang tambahan PIP. Itu kan berarti ada kerjasama antara kita, tapi tidak proaktif. Kepala sekolah tidak proaktif karena kenapa? Karena ASN itu
Tapi ketika ada partai politik yang mengajak kerjasama, kemudian dalam tanda kutip menguntungkan tanpa kita diminta apa-apa, ya kita lakukan. Tapi tidak membawa-bawa misalkan ada bargaining politik, nggak ada. Gitu. Kemudian kalau masalah pembelajaran politik anak yang jelas, kalau anak silakan, kalian sudah dewasa bisa melihat partai yang menurut hati nurani kalian cocok mana, atau pilpres, calon presiden, calon legislatif dan sebagainya. Yang tadi yang belum terjawab satu lagi. Yang itu Pak yang sudah. Oh, disdik. Kalau disdik ya. dan sebagainya itu kan Kebijakan, ya. lebih ke hierarki, Iya. lebih ke kebijakan, bukan ranah politik. Tapi itu lebih ke kita usulkan. Misalkan kita butuh RKP berapa, kita butuh alat apa, itu kita ajukan ke atas. Ya. Sebenarnya di 7 aset ini banyak pro kontra ketika kita juga berkarya atau diskusi dengan rekan, karena selalu mengarah bahwa di startup itu ada namanya modal politik, dan di situ ditekankan modal politik adalah kebijakan-kebijakan dikeluarkan. Tapi selalu arahnya politik itu sebuah partai dan yang lainnya ya Pak ya. Praktis, mungkin, politik praktis. Ya, Ya. kemungkinan mungkin bisa diperbaharui untuk modal yang berikutnya ya Pak ya, karena di sini semuanya modalnya politik Pak. Harusnya kan integritas tadi kan kebijakan harusnya ya, modal kebijakan. Jadi gini, harus dibedakan antara pejabat politis dengan pejabat yang non politis. Misalkan kalau gubernur itu pejabat politis. Kenapa? Karena dipilih. Tapi di bawah gubernur ada setda, itu bukan pejabat politis, gitu, bukan jabatan politis. Kenapa? Karena setda itu ASN. Bupati itu jabatan politis, gitu. Wagubnya juga wakil bupati juga jabatan politis, tapi setdanya dan sampai ke bawah kasih ke adis dan sebagainya itu jabatan non politis, karir, gitu. Di sini kan dari 7 modal ini kan kita sering ya Pak di sekolah kita itu mendapatkan modal yang dilakukan atau diberikan oleh alumni. Kalau menurut Bapak itu masuk ke dalam mana Pak modalnya yang diberikan kepada alumni? Maksudnya modal diberikan ke alumni? Ya kan di sini kan 7 pengembangan pengolahan sumber daya yang ada di sekolah itu kan ada 7 aset. Termasuk kan alumni juga memberikan sumbangsi ya Pak ya. Betul. Kalau menurut Bapak itu termasuk modal mana Pak? Finansial, politik, lingkungan, atau memang manusianya? Sumber daya manusia. Manusianya. Iya. Sumber daya manusia, karena mereka kan diberdayakan di sekolah ini, kemudian mereka berhasil dan balik lagi ke sini kan gitu. Sebagai tanda terima kasih. Jadi kalau misalkan saya memaparkan kembali bahwa modal manusia itu adalah kepala sekolah, tenaga pendidikan, murid, orang tua murid, masyarakat sekitar sekolah, dan alumni. Betul. Sebetulnya bisa masuk ke peserta didik yang sudah keluar sebetulnya. Ya. Nah ini Pak, selanjutnya ini Pak, yang modal finansial. Modal finansial dari sekolah ini itu selain dana bos apa aja ya Pak ya? BOPD. Dan sumbangan orang tua yang diharapkan, walaupun hasilnya jauh dari harapan. Jadi ini modal finansial yang berbentuk kewirausahaan belum ya Pak ya? Kewirausahaan, maksudnya kalau kewirausahaan itu kalau hubungannya dengan uang atau apa? Iya pastinya. Kita kan SMA misalnya. Maksudnya ada Kak SMA ini mempunyai usaha apa gitu Pak? Ya, paling hubungannya dengan koperasi kan? Oh iya. Berarti koperasi ya, berarti nggak apa-apa ya Pak ya kalau misalkan di modal finansial ini dana bos, BOPD, dan kewirausahaan. Iya. Boleh. Baik Pak. Sebab kewirausahaan kadang-kadang kompetensi kewirausahaan kepala sekolah itu tergambarnya uang, tapi sebetulnya bukan. Ya. Bukan. Baik Pak, mungkin terima kasih atas diskusinya kali ini. Semoga kita semua bisa mengembangkan 7 aset ini yang setiap harinya, setiap waktunya perlu kita berkembang terus kan. Terima kasih Bapak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.